Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah virtual untuk Matematika 2. Kali ini kita akan diskusikan tentang latihan soal-soal yang terkait dengan volume benda. Terutama lagi adalah volume benda putar. Karena di kuliah kemarin, di 2 modul sebelumnya kita belum menunjukkan contoh untuk bagaimana merumuskan atau mendapatkan volume benda putar. Ada 2 cara. Yang pertama adalah metode cakram, yang kedua adalah metode cincin silinder. Oke, kita lihat di buku dan slide yang kita bagikan. Kita ambil 2 contoh di situ. Dapatkan volume benda putar yang dihasilkan dari bidang datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, kemudian Y sama dengan 2, dan garis X sama dengan 0. Dan bidang datar itu diputar pada sumbu Y. Kemudian yang kedua, dapatkan rumus volume bola dengan jari-jari R. Oke, untuk soal yang pertama nanti kita akan selesaikan yang pertama dengan metode cakram, kemudian yang kedua kita selesaikan dengan metode cincin silinder, sehingga kita bisa melihat nanti bagaimana perbedaan dari kedua metode ini dalam menyelesaikan permasalahan perhitungan volume benda putar. Oke, kita masuk soal yang pertama. Langkah pertama yang kita lakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas adalah kita menggambarkan kurva dari fungsi-fungsi yang membentuk bidang datar itu. Oke, sebagai contoh di sini adalah kurva Y sama dengan X. Kita coba gambar, sudah sketsa grafiknya. Oke, kasar saja di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X, kemudian Y sama dengan kira-kira seperti ini. Dan 1, 2, oke, ini 1, 2 kira-kira di sini. Ini adalah garis Y sama dengan 2, kemudian ini Y sama dengan akar X, kemudian sumbu garis X sama dengan 0 adalah sumbu Y ini sendiri, kemudian ini daerahnya. Nah, oke, yang kita maksud adalah ini kita putar terhadap sumbu Y. Apa yang terjadi kalau benda ini kita putar terhadap sumbu Y? Lihat ya, kita membuat kurva yang kita anggap simetri gitu ya, seperti ini, kira-kira simetris. Kemudian kita bendanya kira-kira seperti ini. Ini adalah benda. Saudara-saudara bisa membayangkan benda 3 dimensi ini. Oke, nah sekarang kalau kita putar terhadap sumbu sumbu Y. Bagaimana metode cakram kita gunakan untuk menyelesaikan ini? Kalau metode cakram berarti kita ambil elemennya dalam Y. Ini gede Y di sini, ini delta Y. Kemudian SK bintangnya di sini. Ini adalah FYK bintang, ya, YK bintang. Oke. Sehingga delta VK-nya adalah, ini kita tulis dengan metode cakram gitu ya. Oke, kita dapatkan delta VK itu sama dengan LK. Nah, oke, LK kali ini apa namanya, delta Y atau LYK gitu boleh. Nah, L-nya apa? L-nya adalah Pi, R-nya itu adalah FYK bintang. FYK bintang. Kemudian kita kuadratkan, PR kuadrat. Oke, sehingga kita jumlahkan, limitkan, integralkan, maka V adalah sama dengan integral dari mana ke mana? Nah, sini dari 0 ke 2. 0 ke 2 Pi FY. Kalau kita dapatkan Y sama dengan akar X, berarti X-nya sendiri adalah Y kuadrat, ya. Berarti Y sama dengan Y kuadrat Pi FY, berarti Y kuadrat. Oke,
Oke, ini ya. Pi FY kuadrat DY. Oke, jadi kalau kita tuliskan di sini berarti V sama dengan integral 0,2 pi FY-nya apa? FY-nya adalah Y kuadrat ya, Y kuadrat DY. Sehingga kita dapatkan integral ini pi integral Y pangkat 4 kan berarti ini ya. Berarti pi ini Y pangkat 5 per 5 dengan batas 0 sampai 2. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 5 32, berarti 32 per 5 pi. Oke, ini jika kita selesaikan dengan metode cakram, kita dapatkan volumenya adalah 32 per 5 pi. Nah, sekarang pendekatan yang kedua bagaimana kalau ini kita selesaikan dengan metode cincin silinder. Oke, kita selesaikan dengan metode cincin silinder. Caranya sama, kita gambar dulu ya, kita gambar agak cepat gitu. Oke, kemudian ini sana, ini 0 sampai 2. Oke, gambarnya seperti ini. Ini kita buka. Nah, pengambilan elemennya nanti, sorry ini agak saya balik sedikit. Pengambilan elemennya adalah ke X. Seperti ini. Ini sumbu putarnya adalah sumbu Y. Berarti jarak antara elemen ini dengan sumbu putar itu adalah XK bintang. Ya. Oke. Sehingga kita pakai rumusan adalah delta V. Delta VK itu adalah sama dengan luasnya ini adalah seperti kita hitung kemarin 2pi XK bintang jaraknya terhadap sumbu putar, kemudian tingginya ini adalah fungsi. Nah, fungsinya sendiri ini apa ini? Tingginya ini itu adalah selisih antara, berarti ini 2 ini ya, ini garis Y sama dengan 2, kemudian di bawah apa ini? Di bawahnya adalah fungsi Y sama dengan akar E. Oke, seperti ini ya, 2pi X Y, kemudian ini ada delta X, selisih jari-jari. Ini rata-rata jari-jarinya adalah adalah sumbu putar 2pi, sehingga V itu sama dengan 2pi integral X Y-nya adalah selisih antara ini Y atas 2 dikurangi akar X dx. Oke? Ya, batasnya di mana? Dari mana? Batasnya kita lihat di sini. Ini 0 sama, kemudian di sana potongan dengan garis Y ini, Y sama dengan 2, berarti X-nya berapa? X-nya 4. Oke, berarti 0 sampai 4. Oke, 0 sampai 4. Oke, kalau kita hitung, nah sini ini V sama dengan 2pi integral 2x min x akar x, gitu ya. 2pi integral 0 sampai 4 2x min x akar x dx. Nah, ini kalau kita selesaikan sama dengan 2pi, hasil integralnya ini berapa? 2x adalah x kuadrat min ini x pangkat 3/2. Kalau kita cari integralnya adalah berapa itu? 2/5 berarti 5/2 berarti 2/5 X pangkat 5/2 ya, dengan batasan 0,4. Oke, kalau kita lihat sini, karena ini 0 berarti ini gantung semua per 4, berarti ada 2pi kali 16 min 2/5 4 pangkat 5/2 berarti 2 kuadrat hilang berarti 2 pangkat 5 berarti 32 juga ya, jadi kali 32 ya.
22 dikurangi 0. Oke, ini kalau kita selesaikan 2pi, ini 16 32 kita keluarkan 16 ke sana, berarti tinggal 1 min 4/5, berarti super 5. Super 5 ini ada tadi 16 ya, berarti 32/5 juga. 32/5pi. Nah, kita lihat hasilnya sama. Kita pakai metode cincin silinder sekian 32/5pi. Kalau kita cakram hasilnya 32/5pi. Kita gunakan pendekatan cincin silinder juga sama, hasilnya 32/5pi. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana cara pengambilan elemen. Kemudian kita harus punya strategi nanti kira-kira yang lebih mudah diintegralkan yang mana. Apakah ini kalau kita lihat di sini yang lebih sederhana adalah metode cakram. Meskipun dengan metode cincin silinder juga menghasilkan hal yang sama. Tapi di sini kalau kita lihat perhitungannya lebih kompleks metode cincin silinder pada kasus ini. Oke. Pada kasus yang lain mungkin lebih mudah. Oke, berikutnya soal yang kedua adalah rumus volume benda dengan jari-jari R. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, dapatkan rumus volume benda putar. Jadi kita lihat nomor 2, rumus volume bola. Oke, rumus volume bola kita dapatkan dari apa? Lingkaran yang kita putar. Oke, dengan setengah lingkaran kita putar. Nah, lingkaran kita putar terhadap sumbu X. Nah, seperti itu, atau setengah lingkaran di sini kita putar terhadap sumbu Y. Oke, jari-jari R berarti ini batasnya adalah 0 sampai R. Ini ke sana juga R, gitu ya. 0. Oke, kita dapatkan ini persamaannya apa? Ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kalau kita ambil ini metode yang mudah saja, misalkan kita pakai metode cakram. Ini delta X. Kita pakai metode cakram. Kalau ini kita putar terhadap sumbu X, berarti delta V-nya adalah P. R-nya apa? R-nya adalah Fx bintang. Ya. X bintang kuadrat. Sehingga V kita dapatkan, V jumlahkan, limitkan, integralkan, kita dapatkan Pi integral berjalannya dari 0 sampai ke R. Tapi karena ada 2 bagian, berarti nanti ada 2. Berarti V sama dengan 2 kali ini. Berarti cukup 1 kali aja, tapi kita gunakan 2. Di setengah lingkaran kita buat seperempat lingkaran, tapi nanti kita kalikan 2 ya. 2pi 0 sampai R. 0 sampai R. Udah, Fx-nya apa? Ini kalau kita lihat di sini kan berarti kan Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Ya. Berarti akar ini kan Y-nya adalah akar R kuadrat min kuadrat. Nah, berarti kita sama dengan Y kuadrat. Berarti R kuadrat min X kuadrat dx. Oke. Ini kalau kita hitung, ya, di sini V sama dengan 2pi 2 kali pi. Oke, supaya ini jelas. Ini saya kasih contoh. Nah, di sini supaya jelas bahwa 2 itu bukan rumus yang cincin silinder tadi, bukan 2pi, tetapi 2 kali ini karena ini separuh ini kita putar. Oke, jadi 2 kali pi integral ini berarti R kuadrat X. Oke, R kuadrat X dikurangi 1/3 X pangkat 3. Oke, dengan batas 0 sampai
R. Jadi 2 kali Pi R pangkat 3 R pangkat 3 dikurangi R pangkat 3 per 3 pangkat 3 per 3. Oke, kemudian dikurangi 0. Oke, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah ini sama dengan ini R pangkat 3 min R pangkat 3 per 3 berarti berapa ini? Berarti 3 per 3 berarti 2 R pangkat 3 per 3 dikalikan 2 berarti 4 per 3 Pi R pangkat 3 ya, sesuai dengan rumus volume bola. Nah sekarang bagaimana kalau ini kita selesaikan dengan metode cincin silinder? Cincin silinder berarti ini kan kita putar ke sana ya. Gimana caranya? Ini kita putar ke sana dengan cincin silinder. Jadi gimana? Ini kita putar. Berarti kita dapat 1 ya, kalikan 2 juga. Ini berarti 1/4 ini. Oke, supaya lebih jelas. Ini. Kalau kita pakai cakram Y juga bisa di sini cakram. Ya, tapi nanti daerahnya dari sini ya. Itu untuk menunjukkan nanti cakramnya ini dalam Y berarti sama di sini X kuadrat nanti. Persis sama. Ya. Sekarang kalau sedikit berbeda ini delta X ya. Ini R putar ke sana berarti jarak antara ini dengan sumbu putar ini berapa? XK bintang. Oke. Kalau kita lihat berarti di sini. Oke, kita langsung aja ya. Berarti V sama dengan ini tadi hanya 1/4 berarti setengah bola berarti 2 kali. Nah, supaya kita tunjukkan di sini 2 Pi integral 0 sampai R X Y-nya apa ini? Y-nya adalah Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Berarti X Y-nya adalah R kuadrat min X kuadrat 2 Pi X Y dx. Oke. Oke. Ya saudara jelaskan sendiri berarti ini 4, ini 2 Pi X, ini R kuadrat min X kuadrat pangkat setengah, berarti kita misalkan U sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Turunannya adalah X, kita pakai substitusi. Oke. Jadi silakan saudara bisa mengerjakan sendiri ini. Ya, X kali R kuadrat min X kuadrat, ini kalau kita substitusikan kan ini substitusi R kuadrat U sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Sehingga du dx itu sama dengan min 2x, sehingga x dx itu adalah sama dengan x per 2 ya. Oke, saudara. Nah nanti hasilnya seharusnya sama di sini 4 per 3 pi r pangkat 3. Oke, seperti itu. Oke, saya harapkan penjelasan ini cukup untuk menunjukkan beberapa pendekatan atau 2 pendekatan, yaitu metode cakram dan metode silinder. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal ETS atau EAS yang menggunakan konsep ini. Oke, sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya.